Saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus Yesus, moga-moga ada di antara kita, di tengah-tengah kita, eyang-eyang yang sudah sepuh yang ada di tengah-tengah kita. Kalau ada di antara mereka, dan kepada mereka saya bertanya, meminta mereka untuk bercerita tentang perjalanan hidup mereka, pasti mereka akan bisa menceritakan banyak hal dari perjalanan hidup mereka. Suka duka kehidupan mereka. Tetapi pengalaman hidup mereka tidak hanya mereka miliki. Kita masing-masing pun memiliki pengalaman dan perjalanan hidup kita masing-masing. Karena kita memiliki masa lalu. Saudara-saudara sekalian, pengalaman masa lalu memang tidak semuanya bisa kita ceritakan. Bahkan tidak jarang kita ingin bahwa masa lalu, kenangan kita akan masa lalu itu ingin kita kubur. Kenangan masa lalu ingin kita pendam, ingin kita lupakan. Mereka ini akan mengatakan bahwa cerita soal kenangan pahit masa lalu itu hanya semacam membuka luka lama saja. Para saudara sekalian, kenangan masa lalu, pengalaman masa lalu, ingatan akan masa lalu merupakan bagian yang amat penting dari iman kita sebagai murid-murid Kristus. Bacaan-bacaan dari Perjanjian Lama yang baru saja kita dengarkan memperlihatkan kepada kita betapa Allah selalu menyertai perjalanan hidup kita. Kitab suci yang kita miliki merupakan sebuah rekaman yang menceritakan karya-karya agung Allah yang menyertai kita. Itulah yang diwartakan kepada kita pada malam hari ini. Perayaan Ekaristi yang kita rayakan setiap hari pun merupakan sebuah kenangan. Kenangan akan penyerahan diri Yesus kepada Allah Bapa untuk kita. Maka dalam setiap perayaan Ekaristi kita akan mendengarkan pada bagian konsekrasi Yesus mengatakan, lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Maka ingatan, memori, kenangan akan masa lalu merupakan sesuatu yang penting di dalam kehidupan kita sebagai murid-murid Kristus. Kenangan akan kebersamaan kita bersama Kristus merupakan bagian inti, bagian pokok dari peristiwa Paskah, peristiwa kebangkitan. Dan salah satu kenangan itu baru saja kita dengarkan dalam Injil pada sore malam hari ini. Maka malah kita memfokuskan perhatian kita pada Injil yang baru saja kita dengar malam hari ini. Diceritakan bahwa ada beberapa wanita pergi ke kubur Yesus pada pagi hari ini untuk melanjutkan merawat jenazah Yesus setelah hari Sabat lewat. Nama perempuannya disebut yaitu Maria Magdalena dan Maria yang lain. Tetapi betapa terkejutnya mereka sewaktu mereka sampai ke kubur. Mereka menemui malaikat yang menggulingkan batu dari kuburan. Masih belum hilang keterkejutan mereka, malaikat itu berkata kepada mereka, "Janganlah kamu takut.
Sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Segeralah pergi dan katakanlah kepada para muridnya bahwa Yesus telah bangkit. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Saudara-saudara sekalian, sampai pada pagi itu, sampai sewaktu Maria Magdalena dan Maria yang lain pergi ke kubur itu, kenangan akan Yesus hanya terbatas pada pengalaman pendek, pengalaman hari-hari terakhir mereka, yaitu mengingat pengalaman akan Yesus yang diadili, Yesus yang diolok-olok, Yesus yang dianiaya, Yesus yang diperlakukan tidak adil, dan akhirnya Yesus yang dihukum mati, disalib di atas bukit Golgota. Itulah satu-satunya kenangan mereka akan Yesus yang masih tersisa di dalam benak mereka. Dengan lain kata, kenangan mereka akan Yesus adalah bahwa Yesus gagal. Yesus kalah. Kebersamaan mereka dengan Yesus yang dilalui selama 3 tahun berakhir di atas bukit Golgota. Berakhir di sana, selesai semuanya. Tetapi malaikat itu menyuruh mereka untuk segera pergi dan memberitahukan kepada para muridnya bahwa Yesus sudah bangkit, bahwa Yesus mendahului ke Galilea, bahwa di sana mereka akan melihat Yesus. Apa artinya? Bukankah pengalaman kebersamaan mereka telah berakhir di Bukit Kalvari? Para saudara sekalian, begitu kuatnya rasa takut, begitu besarnya kekecewaan mereka, dan begitu traumatisnya pengalaman Jumat Suci dan kisah sengsara, sampai-sampai mereka tidak mampu lagi mengingat kembali perkataan-perkataan Yesus selama ini. Kata-kata dan kehadiran malaikat itu telah membantu para wanita terbuka mata hati dan pikirannya. Malaikat itu telah menggulingkan batu penutup kubur. Malaikat itu memperlihatkan bahwa jalan salib, peristiwa di atas Golgota, bukanlah akhir dari hidup Yesus. Bukan hanya itu, malaikat itu juga menyuruh para wanita dan para murid kembali ke Galilea. Kembali ke Galilea, itu artinya para wanita dan murid Yesus dan kita semua diundang untuk menghidupkan kembali kenangan akan kebersamaan bersama Yesus. Bersama Yesus, mereka berkeliling dari desa ke desa, dari kota ke kota, untuk berbuat baik. Yang buta dibuatnya melihat, yang tuli dibuatnya mendengar, yang bisu dibuatnya bicara, yang lumpuh dibuatnya berjalan. Itulah kebersamaan mereka dengan Yesus. Dan itulah makna kembali ke Galilea.
mengingat kembali perbuatan-perbuatan baik Yesus. Mengingat kembali kebersamaan mereka bersama Yesus yang berbuat baik kepada sesama. Dan pada saudara sekalian, pada malam ini, dalam peristiwa kebangkitan, Allah menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus, perbuatan-perbuatan baik yang dibuat oleh Yesus itu dianggap benar oleh Allah. Allah menyetujui. Allah mengatakan bahwa yang dibuat oleh Yesus itu baik semua. Allah dengan kebangkitan, Allah membenarkan Yesus. Karena Yesus membela budaya kehidupan dan melawan budaya kematian. Yesus mengembalikan martabat manusia yang telah dibelenggu oleh dosa. Yang benar harus dikatakan benar, yang salah harus dikatakan salah. Bukan pengalaman dalam Jumat Suci, Barabas, orang yang dikenal karena kejahatan, justru dinyatakan benar karena begitulah pendapat banyak orang mengatakan Barabas benar, Barabas dibebaskan. Sementara Yesus yang benar justru dihukum. Tidak, yang benar harus dikatakan benar, yang salah harus dikatakan salah. Para saudara sekalian, dalam kebangkitan Allah memperlihatkan bahwa ketaatan Yesus kepada Allah Bapa lebih kuat daripada kematian. Kuasa Yesus lebih kuat daripada kuasa setan. Cinta kasih lebih kuat daripada kebencian. Pengampunan lebih kuat daripada balas dendam. Oleh karena itu, para saudara sekalian, liturgi Paskah adalah ajakan untuk merayakan, untuk mengingat, untuk mengenang kebaikan Allah. Kenangan akan kebaikan Allah ini membuat kita lebih mudah untuk bersyukur dan untuk bersuka cita. Dan panggilan setiap orang Katolik adalah berbagi sukacita, bahwa manusia itu berharga. Saking berharganya kita ini di hadapan Allah, sampai-sampai Allah Bapa sendiri menyerahkan putranya tercinta tergantung di kayu salib demi keselamatan kita. Karena kita ini begitu berharga di hadapan Allah. Para saudara kalian, oleh karena itu para wanita dalam Injil yang baru saja kita dengarkan merupakan contoh pribadi-pribadi yang dihidupi oleh sukacita Paskah itu. Wanita-wanita itu telah diselamatkan dari kekuasaan si jahat. Wanita-wanita telah bertobat dari dosa-dosa mereka. Dan sejak saat itu mereka menjadi murid Yesus. Menemani Yesus dalam jalan salib. Hadir sewaktu Yesus tergantung di kayu salib. Bukan hanya itu. Setelah Yesus dimakamkan pun, disahkan hari ini mereka masih merawat Yesus. Oleh karena itu, para saudara sekalian, sebentar lagi kita akan membaharui janji baptis kita. Maka malah kita mohon kepada Tuhan pada kesempatan ini,
sewaktu kita memperbaharui janji baptis kita. Semoga malaikat Tuhan yang telah menggulingkan batu kuburan itu juga menggulingkan batu kesombongan dalam hati kita. Batu ketakutan dalam diri kita. Batu ketegaran hati. Supaya kita menjadi murid-murid Yesus yang tidak takut. Ikut Yesus berjalan dari desa ke desa, kota ke kota untuk berbuat baik. Semoga janji baptis yang akan kita ucapkan sungguh-sungguh berbuah dan penuh dengan sukacita berkat kebangkitan Kristus. Nama Allah dipuji kini dan sepanjang masa.